Kehilangan pasangan hidup adalah salah satu ujian terberat dalam hidup. Di tengah duka, Anda dihadapkan pada berbagai keputusan mendadak yang bisa dipengaruhi oleh emosi, tekanan sosial, atau kesepian. Sayangnya, keputusan yang terburu-buru seringkali berujung pada penyesalan, masalah keuangan, atau hambatan dalam proses pemulihan. Dalam video ini, kita akan membahas 5 hal penting yang sebaiknya Anda hindari setelah kehilangan pasangan. Ini adalah kesalahan umum yang sering dilakukan karena belum siap secara emosional. Dengan mengetahuinya sejak awal, Anda bisa menjaga keseimbangan emosional dan membuat keputusan yang lebih bijak di masa sulit ini. Mari kita mulai. 1. Hindari membuat keputusan finansial besar. Terlalu cepat. Salah satu kesalahan paling umum setelah kehilangan pasangan adalah tergesa-gesa mengambil keputusan finansial besar, seperti menjual rumah, menarik investasi, atau membuat komitmen keuangan jangka panjang. Di tengah duka, tindakan ini sering terlihat seperti cara untuk mendapatkan kembali kendali, tetapi kenyataannya emosi yang kuat dapat mengaburkan penilaian. Tekanan dari orang sekitar atau dorongan pribadi untuk melanjutkan hidup bisa mendorong Anda bertindak sebelum benar-benar siap. Namun, masa awal kehilangan seharusnya menjadi waktu untuk menstabilkan emosi dan bukan mengambil risiko finansial besar. Selain itu, waspadai penipuan atau saran keuangan yang tergesa-gesa. Jika Anda merasa ditekan untuk menandatangani dokumen, melakukan investasi, atau membagikan aset terlalu dini, berhentilah sejenak. Keputusan penting sebaiknya diambil dengan tenang dan pertimbangan matang. Banyak ahli menyarankan untuk menunggu setidaknya 1 tahun sebelum membuat keputusan finansial permanen. Ini memberi waktu bagi proses duka dan memungkinkan Anda bertindak dengan lebih jernih dan terencana. Ingat, stabilitas jangka panjang lebih penting daripada tindakan cepat. Jangan terburu-buru. 2. Jangan mengasingkan diri dari teman dan keluarga. Setelah kehilangan pasangan, keinginan untuk menyendiri adalah hal yang wajar. Duka bersifat pribadi dan meluangkan waktu untuk diri sendiri bisa membantu proses penyembuhan. Namun, menarik diri sepenuhnya justru dapat memperparah rasa kesepian dan membuat pemulihan emosional menjadi lebih sulit. Isolasi berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik, seperti meningkatnya rasa sedih, kecemasan, dan penurunan kondisi tubuh. Sebaliknya, menjaga koneksi sosial, sekecil apapun, bisa memberikan kenyamanan, rasa memiliki, dan bahkan mempercepat proses penyembuhan. Anda tidak harus langsung menghadiri pertemuan besar. Cukup mulai dengan langkah kecil, menjawab telepon, berjalan bersama teman, atau bergabung dalam kelompok dukungan. Bahkan kehadiran diam di sekitar orang lain bisa sangat membantu. Hindari juga mendorong orang-orang terdekat menjauh. Mereka mungkin tidak selalu tahu apa yang harus dikatakan, tetapi kehadiran mereka saja bisa sangat berarti. Terhubung dengan orang yang pernah mengalami kehilangan serupa juga dapat memberikan dukungan emosional yang lebih dalam. Ingat, Anda tidak harus melalui masa ini sendirian. Ada orang-orang yang peduli dan siap mendampingi Anda, satu langkah demi satu. 3. Jangan mengabaikan kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri. Setelah kehilangan pasangan, mudah sekali terjebak dalam duka hingga lupa merawat diri sendiri. Banyak orang melewatkan makan, tidur tidak teratur, menghindari aktivitas fisik, atau mengabaikan janji medis. Beberapa bahkan merasa bersalah saat mencoba menjaga diri, seolah-olah itu berarti mereka tidak cukup berduka. Padahal, menjaga kesehatan bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap cinta Anda. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk penghormatan terhadap hidup yang masih Anda jalani. Duka bisa berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental, mulai dari peningkatan risiko penyakit jantung hingga gangguan tidur dan penurunan imunitas. Makan dengan baik, tetap aktif, dan menjaga rutinitas sederhana dapat membantu menstabilkan tubuh dan pikiran. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki juga dapat meningkatkan suasana hati dan energi. Jangan abaikan janji temu dokter dan perawatan medis rutin. Justru di masa inilah, tubuh Anda membutuhkan perhatian lebih. Dan sama pentingnya, jangan ragu mencari dukungan emosional jika Anda merasa kewalahan. Berbicara dengan konselor, bergabung dengan kelompok dukungan, atau sekadar berbagi dengan teman dekat bisa sangat membantu. Merawat diri sendiri bukan berarti melupakan. Itu berarti memberi diri Anda kekuatan untuk terus melangkah. Anda masih di sini, dan kesehatan Anda tetap penting. 4. Jangan terburu-buru menjalin hubungan baru. Kehilangan pasangan menciptakan kekosongan emosional yang mendalam, dan kesepian yang menyertainya bisa sangat menyakitkan. Dalam situasi ini,
Keinginan untuk mencari kenyamanan melalui hubungan baru adalah hal yang wajar. Namun, salah satu kesalahan umum yang sering terjadi adalah terburu-buru menjalin hubungan sebelum benar-benar memproses kehilangan yang ada. Duka bisa menciptakan kebutuhan mendesak akan kepastian dan kedekatan, tetapi keputusan besar seperti memulai hubungan romantis baru sebaiknya diambil dengan hati-hati. Setiap orang berduka dengan cara dan waktu yang berbeda. Beberapa mungkin merasa siap lebih cepat dari yang lain, tetapi penting untuk menyadari alasan dibalik keinginan untuk kembali menjalin hubungan. Jika dorongan itu berasal dari kebutuhan untuk menghindari kesepian atau menutupi rasa sakit, hubungan yang terbentuk mungkin tidak sehat atau berkelanjutan. Hubungan yang dibangun di tengah emosi yang belum stabil bisa dipenuhi dengan perbandingan, ekspektasi yang tidak realistis, atau bahkan rasa bersalah. Ada pula risiko menjadi rentan terhadap individu yang berniat buruk. Sayangnya, ada orang yang mengeksploitasi mereka yang sedang berduka, baik secara emosional maupun finansial. Oleh karena itu, penting untuk mendengarkan intuisi Anda, waspada terhadap tekanan untuk bergerak cepat, dan menjaga komunikasi terbuka dengan orang-orang terdekat dalam hidup Anda. Menjalin hubungan baru bukanlah hal yang salah, tetapi hal itu sebaiknya dilakukan dari tempat yang penuh kesadaran dan kesiapan. Luangkan waktu untuk mengenal kembali diri Anda di luar peran sebagai pasangan, temukan kedamaian dalam kesendirian, dan pastikan bahwa keputusan untuk membuka hati kembali lahir dari keinginan tulus, bukan pelarian dari kesedihan. Ketika waktunya tepat dan jika Anda merasa siap, hubungan baru dapat menjadi bagian yang bermakna dari babak kehidupan berikutnya, bukan sebagai pengganti masa lalu, tetapi sebagai pelengkap perjalanan Anda ke depan. 5. Jangan mempertahankan setiap harta benda tanpa melepaskannya. Salah satu tantangan emosional terbesar setelah kehilangan pasangan adalah memutuskan apa yang harus dilakukan dengan barang-barang mereka. Setiap benda bisa terasa seperti bagian dari kenangan, dan pikiran untuk melepaskannya seringkali menimbulkan rasa bersalah atau kesedihan yang dalam. Banyak orang merasa bahwa membiarkan semuanya tetap seperti semula adalah cara untuk mempertahankan kehadiran pasangan mereka, seolah-olah mengubah apapun berarti menghapus jejak kehidupan yang telah dibangun bersama. Namun, mempertahankan setiap barang tanpa batas waktu bisa menghambat proses penyembuhan. Ketika rumah berubah menjadi museum kenangan yang tak tersentuh, kesedihan bisa menjadi semakin dalam dan berlarut-larut. Menyimpan beberapa barang yang benar-benar bermakna adalah hal yang sehat dan wajar. Tetapi, membiarkan semuanya tetap tidak berubah bisa membuat Anda sulit untuk menemukan kedamaian dan ruang bagi diri sendiri untuk berkembang. Melepaskan tidak berarti melupakan, dan tentu saja bukan tanda bahwa cinta Anda telah memudar. Ini adalah proses menciptakan ruang untuk bernapas dan membangun ulang hidup Anda secara perlahan. Anda bisa mulai dari langkah kecil, menyortir barang-barang dengan hati-hati, menyimpan yang paling bermakna, dan melepaskan sisanya dengan penuh hormat. Proses ini tidak harus terburu-buru dan tidak harus dilakukan sekaligus. Yang penting adalah melakukannya dengan kesadaran dan kesiapan. Penting juga untuk mengingat bahwa keputusan ini sepenuhnya milik Anda. Terkadang orang lain dengan niat baik bisa menekan Anda untuk merapikan atau melanjutkan hidup lebih cepat dari yang Anda siap lakukan. Namun, tidak ada batas waktu yang benar atau salah dalam menghadapi kehilangan. Dengarkan diri Anda sendiri dan buat keputusan sesuai dengan ritme hati Anda. Bagi sebagian orang, transformasi bisa menjadi jalan penyembuhan, mengubah barang-barang lama menjadi sesuatu yang baru, seperti membuat selimut dari pakaian atau membuat album kenangan, dapat memberikan makna baru dan menjaga hubungan emosional dengan cara yang lebih sehat. Mewariskan barang-barang bermakna kepada anggota keluarga juga bisa menjadi cara indah untuk menjaga warisan cinta pasangan Anda tetap hidup. Pada akhirnya, duka bukanlah tentang benda, tetapi tentang cinta, ingatan, dan hubungan yang tetap hidup di dalam hati. Melepaskan beberapa barang bukan berarti kehilangan kenangan, melainkan memberi ruang untuk penyembuhan. Ini adalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian, tempat di mana Anda bisa mengenang pasangan Anda dengan hangat, sambil tetap menjalani hidup yang berarti. Kehilangan pasangan mengubah segalanya, rutinitas, harapan, bahkan identitas. Di tengah duka, keputusan yang Anda ambil bisa mempercepat penyembuhan atau justru memperdalam luka. Karena itu, penting untuk belajar berkata tidak pada 5 hal ini. Keputusan finansial tergesa-gesa, isolasi sosial, mengabaikan kesehatan, hubungan baru yang terlalu cepat,
dan mempertahankan semua barang tanpa ruang untuk perubahan. Duka tak mengenal tenggat waktu, tapi menghindari jebakan umum ini memberi ruang bagi pemulihan yang sehat dan penuh makna. Melangkah maju bukan berarti melupakan, tapi menghormati cinta sambil membuka diri pada kehidupan yang baru. Apa yang paling menyentuh hati Anda? Bagikan satu pelajaran dari video ini dan bagaimana Anda akan menerapkannya. Komentar Anda memberi inspirasi bagi kami dan sesama penonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang terbantu. Terima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.